Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah nabiyya ba'da amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa-siswi SDN Cikal Cendekia kelas 3 ini gimana nih? Oke, perkenalkan nama Mister adalah Mister Ainal Yakin. Di sini Mister akan mengajarkan akidah akhlak. Ya, akidah akhlak yang Mister akan kerjakan pertama adalah pembelajaran 1 tentang kalimat thayyibah. Oke, kalimat thayyibah di sini yang akan kita pelajari adalah kalimat subhanallah dan masya Allah. Nah, sebelumnya apa sih kalimat thayyibah itu? Terus kalimat apa saja yang termasuk kalimat thayyibah? Apa arti subhanallah dan kapan mengucapkannya? Apa arti masya Allah dan kapan kita harus mengucapkannya? Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang apa arti kalimat thayyibah. Kira-kira ada yang tahu nggak apa kalimat thayyibah itu? Oke, di sini kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat atau ucapan yang baik itu disebut dengan kalimat thayyibah. Apa saja biasanya kalimat thayyibah itu seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullah. Itu adalah ucapan-ucapan yang baik. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu hal, ya kita terjadi suatu hal, maka ucapkanlah kalimat-kalimat thayyibah itu. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Oke, arti kalimat thayyibah subhanallah. Ada yang tahu arti subhanallah itu apa? Kita lihat di sini. Ya, subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Ya, kalimat tasbih adalah kalimat pujian kepada Allah. Kalimat subhanallah memiliki arti maha suci Allah. Jadi kalimat subhanallah artinya adalah maha suci Allah. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, subhanallahi wa ta'ala amma yasifun, yang artinya adalah maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Jadi Allah itu maha suci, Allah maha tinggi dari apapun yang kita sifatkan tentang Allah. Sifat Allah lebih tinggi, lebih sempurna dari apa yang kita sifatkan. Ya. Nah, berikutnya adalah kapan kita melafadzkan kalimat subhanallah. Ya, yang pertama setelah sholat 5 waktu. Jadi setelah sholat 5 waktu jangan langsung kabur. Ya, biasakan kita setelah sholat 5 waktu membaca zikiran. Salah satu zikir yang kita baca adalah lafadz subhanallah. Mudah kan baca subhanallah? Iya. Baca subhanallah setelah sholat sebanyak berapa? 33 kali. Baca alhamdulillah sebanyak 33 kali. Baca Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Karena itu sangat besar pahalanya. Ya, jadi selesai sholat jangan langsung pergi. Yang kedua, kita mengucapkan kalimat subhanallah ketika melihat atau mendengar kekuasaan Allah yang mengejutkan, seperti mendengar petir. Mendengar petir, jeger ada petir. Ucapkan subhanallah gitu. Jangan ngucapin yang lain. Ya, jangan petir kaget. Oh, ngucapnya yang kagak bener. Ya, awas nih ya. Ada pelajaran akidah akhlak sekarang, harus Mister monitoring, harus Mister perhatikan kalian. Jangan sampai ketika mendengar petir ada kata-kata yang lain yang keluar selain lafaz subhanallah atau lafaz tasbih yang lainnya. Oke, yang berikutnya, yang ketiga adalah mengingatkan imam ketika lupa rukun bacaan atau gerakan-gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Jadi kalau andai kata lupa, ya imam lupa nih sholatnya nih, ya aturan dia sujud, dia masih ruku. Nah, bagaimana kita sebagai makmum? Apakah ngikut ruku atau memberikan perhatian? Tegur imam, ditegur. Ya, imam kalau salah ditegur. Gitu. Bagaimana cara menegur imam supaya dia tahu bahwa bacaannya dia salah, bahwa gerakan dia salah? Yaitu bagi makmum laki-laki mengucapkan lafaz subhanallah. Jadi imam harusnya mengerti ketika ada makmum mengucapkan subhanallah berarti ada yang salah dalam perbuatan sholatnya. Lalu dia perbaiki lagi. Itu bagi makmum laki-laki. Kalau bagi kaum perempuan adalah menepuk tangan. Ya, jadi kalau perempuan tepuk tangannya ya ketika imam lupa dalam melakukan gerakan-gerakan sholat. Oke, yang berikutnya, hikmah melafalkan kalimat subhanallah. Apa sih hikmahnya kita mengucapkan lafaz subhanallah? Yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah.
Kenapa? Karena itu adalah bacaan-bacaan zikir. Subhanallah termasuk bacaan zikir. Ketika kita berzikir kepada Allah, maka akan bernilai pahala. Maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ya, karena kita sering memuji Allah, maka kita akan dekat dengan Allah. Ya, kata Allah, andai kata kau mendekat denganku satu langkah, aku akan mendekatmu lebih dari satu langkah. Ketika berjalan kaki, Allah akan mendekat kepada kita berlari. Ketika kita mendekatkan subhanallah, maka akan lebih dekat diri kita kepada Allah. Yang ketiga, dicintai Allah dan Rasulnya. Tuh, ya kalau kita mau dicintai Allah dan Rasulnya, perbanyaklah lafaz subhanallah, perbanyaklah kalimat-kalimat thayyibah. Ya, jadi kita kan pengen kan ketika dicintai sama Allah dan Rasulnya. Ya kalau kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah kehidupan kita akan semakin enak, semakin nyaman, semakin tenang. Apalagi nanti di akhirat. Ya pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya ketika Allah cinta kepada kita. Mau nggak masuk surga? Pasti mau masuk surga. Oleh karena itu ucapkanlah lafaz subhanallah. Yang keempat, mempertebal keimanan kita kepada Allah. Ketika kita sudah mulai dekat kepada Allah, iman kita akan lebih tebal lagi. Keyakinan kita terhadap Allah akan lebih kuat lagi. Jadi tidak mudah untuk digoyangkan keimanan kita. Oke, seperti Allah katakan kalimat thayyibah masya Allah. Yang berikutnya adalah kalimat thayyibah masya Allah. Ya, arti kalimat thayyibah masya Allah. Ada yang tahu arti kalimat thayyibah masya Allah apa? Kalimat thayyibah masya Allah memiliki arti apa yang Allah kehendaki. Ya, jadi masya Allah artinya apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuh, lihat ada kata syai'an ya. Idza arada innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, kata Allah di sini, sesungguhnya perkara apabila Allah berkehendak akan perkara sesuatu itu, Allah cukup mengatakan bahwa kun fayakun, maka akan jadilah itu. Jadi ucapkan kalimat ini. Yang berikutnya, kapan kita melafadzkan kalimat masya Allah? Ya, ada yang tahu kapan aja kita akan melafadzkan kalimat masya Allah? Oke, yang pertama, mengucapkan kekaguman atas indahnya ciptaan Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita bilang masya Allah indahnya. Ya. Masya Allah tuh, Masya Allah, indah benar itu ya. Jadi kita baca nih Masya Allah. Begitu juga sama ya, ketika kita melihat sesuatu ucapan Masya Allah. Kenapa? Karena katanya Masya Allah ini adalah supaya menangkal daripada hal-hal yang jelek. Gitu. Jadi kalau kita memuji anak kecil, muji dengan pertama ucapan Masya Allah. Ini anak cantiknya, ini anak gantengnya gitu. Jadi Masya Allah, ya ucapkan Masya Allah. Yang kedua, mengungkapkan kekaguman atas baiknya ciptaan Allah. Baik ciptaan, sempurnanya ciptaan Allah, kita mengucapkan Masya Allah juga. Yang ketiga, mengekspresikan penghargaan dan pengingat bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Kita ingat ya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Ketika kita mengingat ini, maka rasa kecewa pun gak akan ada. Kenapa? Karena ini semua udah kehendak Allah. Kita belajar online seperti sekarang ini pun udah kehendak Allah. Allah udah takdirkan. Seperti ayat tadi, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah bilang jadi, maka jadi perkara itu. Jadi mudah-mudahan kita minta kepada Allah dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, semoga Allah hilangkan corona dari muka bumi ini. Jadi kita bisa bertatap muka lagi. Mister kangen ya kita belajar bareng di kelas. Kita nggak melalui video ini lagi belajarnya. Ya kita bisa bertatap muka langsung, Mister pun bisa melihat ekspresi kalian ketika belajar di kelas seperti apa. Ya kalau begini agak sedikit repot kita belajarnya. Tapi ini semua adalah kehendak Allah yang harus kita syukuri. Ya, jangan kecewa. Ya. Insya Allah kalau kita semua menyerahkan itu semua kepada Allah, hati akan lapang. Ya, kita akan terima. Oke, yang kedua hikmah melafalkan kalimat Masya Allah. Apa sih hikmahnya ketika kita mengucapkan Masya Allah? Yang pertama, menyempurnakan ikhtiar atau usaha. Ya, sekalipun tadi Mister udah bilang, semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Tapi kita harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Ya, bukan berarti kita, saya kan bodoh atau saya pinter, ini udah di Allah. Nggak mungkin. Allah nggak lahirkan orang yang pinter, orang yang bodoh tanpa adanya usaha. Gitu. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahwa di dunia ini nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Melainkan ada yang rajin dan ada yang malas. Ketika dia rajin, dia akan jadi pinter. Ketika dia malas, dia akan jadi bodoh. Itu apa? Yang namanya ada ikhtiar, ada usaha.
Ya, jadi Allah memberikan apa yang Allah kehendaki sesuai dengan ikhtiar kita, usaha kita. Kita mau pintar, ya harus ada usahanya, belajar dengan tekun. Oke, yang kedua adalah bertawakal. Nah, setelah kita ikhtiar, kita usaha, tawakal, serahkan itu semua kepada Allah. Karena kita yakin Allah yang akan mengekspedisi, Allah yang akan melaksanakan apapun yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi serahkan. Ya, kita udah belajar nih, tapi belum bisa juga, udah tawakal. Serahkan perkara itu kepada Allah. Ya. Oke, yang berikutnya sabar. Setelah tawakal, sabar. Nggak mungkin ya kita belajar langsung pinter, enggak. Harus ada proses, yaitu kita sabar. Ya, nggak seperti kita makan cabai, kita makan sekarang langsung pedes. Ya, harus ada sabar. Yang keempat adalah tawadu atau rendah hati. Dari Masya Allah akan menimbulkan hikmah orang-orang yang tawadu atau rendah hati. Ya, kenapa? Karena apapun yang ada dalam diri kita itu kehendak Allah. Kita bisa sekarang ini, bisa pinter, bisa cerdas, bisa kaya, itu karena berkat kehendak Allah, bukan karena kita. Gitu. Jadi ada andil Allah di situ, ada urusan Allah, ada campur tangan Allah di situ. Ya, jadi menimbulkan rasa tawadu atau rendah hati. Yang kelima, qanaah atau merasa cukup. Ya, kita dari Masya Allah ini akan ada hikmah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang paling berat, merasa cukup, karena kebanyakan manusia tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itu terus ingin menambah kelebihan. Padahal kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata baik yang bisa disampaikan, karena ya kondisi kita jarak jauh seperti ini ya. Jadi mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.